melihat di pinggir jalan ada orang kaya, mobilnya mogok. Mindset kita sudah niat, aku akan menolong orang itu agar aku dapat uang. Ternyata setelah menolong, selesai, gak dikasih uang, kecewa kita. Tapi ketika kita melihat orang kaya di pinggir jalan, mobilnya mogok, kita mindsetnya langsung, aku akan menolong. Kasihan, ditolong, dia gak ngasih, kita gak kecewa karena niatnya memang nolong. Ngasih duit, bersyukur. Merenung, kenapa kok sering stres, kenapa kok sering galau? Ternyata jawabannya adalah karena kita selalu melihat hasil, karena kita selalu mengincar tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang mulia, kenapa kita kok selalu merasa stres? Selalu merasa kecewa, galau, gelisah? Ternyata setelah saya pikir-pikir, telah saya alami, telah saya evaluasi, karena memang hidup ini harus merenung, berpikir apa yang telah terjadi dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Kalau kita tidak berpikir, maka hidup akan stagnan terus saja. Kalau kita bermaksiat, tidak berpikir, akan terus bermaksiat. Ketika kita bersalah, tidak berpikir, akan terus bersalah, mengulangi kesalahan yang sama. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang selalu berpikir, orang yang selalu merenungi apa yang telah terjadi dan berpikir untuk masa depan. Saya coba untuk berpikir, merenung, kenapa kok sering stres, kenapa kok sering galau? Ternyata jawabannya adalah karena kita selalu melihat hasil, karena kita selalu mengincar tujuan. Misal, saya ingin kaya, maka kaya yang menjadi tujuan, kaya yang menjadi target. Ketika tidak kaya, maka kita stres, galau, gelisah. Saya kerja di kantor ini agar kaya, kerja terus, ternyata nggak kaya, stres dia. Maka ubah tujuan ini, ubah mindset ini dengan cara bagaimana? Caranya adalah jangan memikirkan tujuan. Saya kerja di kantor ini, saya akan kerja dengan baik, kerja sesuai tuntunan, kerja, maka apa yang saya harapkan sesuai dengan yang semula. Ternyata diberikan harta yang berlebih, bersyukur. Saya sudah lama jualan pulsa, token, apa segala macam. Itu untungnya nggak seberapa, teman-teman yang mulia. Nggak seberapa, kecil untungnya. Bagi teman-teman yang mengerti, untungnya kecil sekali. Tapi saya tulis di plakat itu, bisa bantu, bukan menjual, tapi bisa bantu isi pulsa, token, PLN, listrik. Saya tulis bisa bantu, bukan menjual, karena saya tujuannya untuk membantu. Setiap orang, mas isikan pulsa, oh ya siap, saya akan bantu. Ternyata untung, saya bersyukur. Tapi kalau saya niatnya jualan, menjual pulsa, menjual apa? Mas, aku beli pulsa mas, oke. Kok nggak untung-untung, untungnya dikit, stres, galau. Jadi ubah mindset kita, sama. Ketika kita menolong orang, niatkan menolong, jangan minta pamrih. Saya menolong orang kesusahan, melihat di pinggir jalan ada orang kaya, mobilnya mogok. Mindset kita sudah niat, aku akan menolong orang itu agar aku dapat uang. Ternyata setelah menolong, selesai, gak dikasih uang, kecewa kita. Tapi ketika kita melihat orang kaya di pinggir jalan, mobilnya mogok, kita mindsetnya langsung, aku akan menolong. Kasihan, ditolong, dia gak ngasih, kita gak kecewa karena niatnya memang nolong. Ngasih duit, bersyukur. Paham ya? Ubah mindset ini, apapun itu. Karena pada hakikatnya ketika kita menolong, minta pamrih, itu adalah kita menjual jasa. Sama seperti jual pulsa,
maka saya akan kecewa kalau tidak untung. Sama seperti menolong ketika pamrih, namanya jual jasa, bukan membantu. Ubah mindset kita ini semuanya, jangan mindset menjual, tapi mindset membantu. Kita punya produk, ayo bantu. Mungkin ada yang butuh, dia bayar. Kita punya untung dikit, alhamdulillah dapat rezeki, padahal niatnya membantu, nggak kecewa. Kalau orang bayar pas, kita nggak kecewa karena niatnya bantu. Ini bisa diterapkan di segala bidang, bukan hanya di jualan saja. Bisa di saat membantu, bekerja, segala macam. Ubah mindset kita ini. Mindsetnya adalah membantu. Mindsetnya adalah berproses, bukan melihat hasil. Ya mudah-mudahan dimengertilah. Bahasa saya memang jelimet, susah dimengerti memang. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, mudah-mudahan berkah, diridhoi oleh Allah, Tuhan kita, Nabi Muhammad, Nabi kita, dan agama Islam, agama kita. Islam, mudah-mudahan Allah meridhoi, dan aku ridho Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Nabiku, dan Islam agamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.